Pasar pagi Indonesia ini juga menjual berbagai hewan ternak ya, dari mulai ayam, kambing, dan juga lembu. Di pasar pagi ini sepepat basikal pun juga dijual ya. Macam inilah sepepat bekas. Ada gear, ada juga tayar. Tayar pun juga dijual loh dekat kampungnya Bang Toha ini. Seperti inilah orang jualan basikal. Nah, ini berada di tepi jalannya. Sekarang Bang Toha akan menuju ke pasar hewannya, supaya sahabat-sahabatku juga bisa melihat suasana pasar pagi yang ada di Indonesia. Memang berbeda dengan suasana pasar pagi yang ada di Malaysia. Kalau sudah masuk pasar hewannya, rame gile yang jual hewan-hewan ternak dekat sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, sahabat-sahabatku semua dari Malaysia, dari Indonesia, dari Brunei, dari Singapura. Semoga sehat selalu. Di pagi hari ini Bang Toha berada di sawah, dan hari ini Bang Toha juga akan menuju pasar paginya. Jadi sebelum menuju pasar pagi, Bang Toha akan menunjukkan cara memanen kacang merah yang ada dekat kampungnya Bang Toha. Kebetulan dekat sana ada seorang makcik yang sedang memanen kacang merah. Dekat sini orang kalau memanen apa-apa itu dipanen sendiri ya. Jadi tiada menggunakan tenaga pekerja atau karyawan. Sebab kalau ladang sendiri, kalau tidak luas seperti ini, dikelola sendiri. Kalau dekat Malaysia, ladang-ladang itu dikelola para pekerja ya. Dan sang bosnya hanya tinggal menunggu masa panen atau membelikan barang-barang keperluan untuk pekerjanya saja. Tapi kalau sawah-sawah yang ada di Indonesia ini, kalau yang macam-macam ini, kecil-kecil macam ini, dikelola perseorangan atau dikelola tuan kebunnya sendiri. Nah, saya akan tunjukkan panen kacang merah. Itu dia, ada makcik-makcik yang panen kacang merah. Oh iya, buat sahabatku semua, video ini saya buat sebagai bentuk informasi dan juga hiburan. Jadi sahabatku jangan salah paham. Bukan untuk bahan perbandingan. Hidup di dunia cuma satu kali. Jangan kecoh-kecoh di kolom komentar. Kalau nggak suka, di skip aja. Nah, macam inilah area persawahan yang ditanami kacang merah. Dan seperti ini bentuknya kacang merah ya. Ini yang sudah kering, warnanya coklat kulitnya. Yang belum kering, warnanya hijau. Untuk kacang merah yang masih muda ini juga bisa langsung dimakan ya. Pakai lalapan sambal itu juga lebih enak. Kalau Bang Toha selama dekat Malaysia jarang melihat para petani dekat Malaysia yang menanam kacang merah ya. Kalau di area persawahan kampungnya Bang Toha ini kebanyakan tanamannya adalah jagung dan juga kacang merah. Untuk harga kacang merah dekat sini 1 kilonya sekitar Rp4. Nah, di depannya Bang Toha ini juga ada pohon turi ya, dan bunganya ini juga bisa dibuat sayur. Biasanya dimasak dengan sambal pecal ya. Dan ini makcik panen seorang sendiri dan sudah mendapatkan 1 goni yang cukup lumayan besar. Di perkampungannya Bang Toha ini yang menjadi seorang petani, rata-rata itu malah orang yang sudah berumur ya. Kalau untuk anak mudanya tiada yang menjadi petani, kebanyakan yang mengelola sawah ini orang-orang tua yang muda merantau. Selain ditanami kacang merah, di area persawahan ini juga ditanami pokok biji-bijian. Kemarin ramai yang berkomentar, "Bang, tolong tunjukkan pokok biji-bijiannya lagi." Nah, sekarang Bang Toha menunjukkan pokok biji-bijian yang belum dipanen. Seperti apa sih pokoknya? Mari kita lihat bersama-sama. Spesial buat sahabatku daripada Malaysia kemarin yang ramai berkomentar untuk menunjukkan pokok bijian lagi ya. Sebab ada juga yang berkomentar, seumur hidup baru saya tengok pokok bijian ternyata macam itu. Nah, ini dia Bang Toha sudah berada di lokasi pokok bijian yang belum dipanen. Nah, seperti inilah sahabatku, pokok bijian yang belum dipanen. Dan ini buahnya sudah nampak berbuah banyak ya. Ini nanti kalau kering terus akan keluar biji-bijiannya. Dan yang ditanam ini adalah biji-bijian yang berwarna hitam. Untuk masa panennya, pokok ini dibiarkan sampai tua hingga mengering. Kemudian nanti baru dipanen. Seperti pada video kemarin ya, yang Bang Toha upload, ada seorang petani yang sedang memanen pokok bijian.
Dan di sebelahnya pokok bijan ini juga terdapat tanaman tebu ya. Dan kebetulan saya akan tunjukkan bekas tanaman tebu yang ada di perkampungannya Bang Toha ini. Supaya sahabat-sahabatku juga bisa melihat secara langsung seperti apa sih suasana di kampung Jawa Indonesia ini. Jadi tidak perlu mengeluarkan uang yang banyak untuk pergi ke Indonesia. Cukup melihat videonya Bang Toha. Sahabat-sahabatku dari Malaysia, Brunei, Singapura juga bisa terasa di kampung Jawa Indonesia ya. Dan ini Bang Toha akan tunjukkan bekas tanaman tebu dekat kampungnya Bang Toha. Kalau warga dekat sini habis memanen tebu itu ladangnya dibakar ya. Katanya supaya nanti kalau tebunya tumbuh lagi menjadi subur. Nah seperti ini. Dibakar terlebih dahulu baru nanti akan dilakukan pengolahan tanah lagi. Kenapa setiap panen ladang tebu ini harus dibakar? Ternyata kalau nggak dibakar sampahnya itu begitu sangat menumpuk ya. Jadi Pak Tani harus membersihkannya dengan secara dibakar. Tapi kalau setelah dibakar ini nanti juga hasilnya akan lebih subur lagi kata Pak Taninya. Bang Toha juga menyempatkan sembang-sembang dengan Pak Tani. Katanya harga tebu sedang naik. Untuk harga tebu dekat kampungnya Bang Toha ini 1 kilonya dihargai Rp1.000 ya, atau sekitar 30 sen kalau uang Malaysia. Cukup lumayan mahal kata Pak Tani harga tebu saat ini ya. Dan ini Pak Tani sedang membakar lahan tebunya. Seperti inilah suasana perkampungan area persawahan yang ada dekat kampungnya Bang Toha. Semoga sahabatku juga terhibur dengan vlognya Bang Toha. Oh iya buat sahabatku, salam serumpun ya. Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura harus tetap rukun, jangan sampai tidak rukun. Bang awas nanti kalau ada yang marah-marah kalau Bang Toha menyebut salam serumpun. Ya nggak apa-apa, kalau marah-marah ya biarin aja. Lah Bang Toha kan sukanya kan kedamaian, kerukunan. Oke, buat sahabatku, Bang Toha akan melanjutkan perjalanan untuk menuju ke pasar paginya. Supaya sahabat-sahabatku juga tahu suasana pasar pagi yang ada di Indonesia. Nah, ini dia lokasi pasar paginya. Dekat sini kendaraan roda 3 dibuat alat transportasi ya, seperti ini suasananya. Nah, sekarang Bang Toha sudah sampai di lokasi pasarnya. Sekarang saatnya Bang Toha menunjukkan suasana pasar pagi yang ada di Indonesia. Nah, seperti inilah kereta-kereta yang memuat hewan ternak ya. Pasar pagi yang ada dekat kampungnya Bang Toha ini termasuk pasar pagi yang cukup lumayan besar. Dan hari besarnya pasar pagi yang ada dekat kampungnya Bang Toha ini adalah hari Sabtu. Jadi kalau hari Sabtu ini memang sangat ramai. Berbagai jualan barang-barang semuanya ada super lengkap. Dan pasarnya ini berada di sekitaran tepi jalan ya. Ya seperti pasar pagi yang ada dekat Malaysia juga. Kadang-kadang juga ada yang berada dekat tepi jalan. Dan inilah suasana pasar pagi yang ada di Indonesia. Seperti apa perbedaannya dengan pasar pagi yang ada di Malaysia? Mari kita simak bersama-sama. Semoga sahabatku daripada Malaysia, Brunei, Singapura terhibur dengan konten vlognya Bang Toha. Selamat menikmati semua. Bang Toha di sini juga akan memperjelaskan ya. Nah, untuk para penjual basikal dekat sini seperti ini ya cara jualannya. Jadi diletak-letak dekat tepi jalan. Nah, untuk spare part bekasnya pun juga dijual. Ada gear. Nah, ini spare part bekas basikal ya. Semuanya super lengkap dijual dekat pasar pagi yang ada di Indonesia. Tayar bekas basikal pun juga dijual di pasar pagi Indonesia. Jadi buat sahabatku yang daripada Malaysia mungkin juga bisa menikmati suasana vlog kontennya Bang Toha. Selagi Bang Toha masih ada di kampung, Bang Toha akan tunjuk suasana kampungnya Bang Toha. Supaya sahabat-sahabatku yang dari Malaysia juga bisa menikmati suasana perkampungan yang ada dekat kampungnya Bang Toha. Dekat sini ada sebuah tulisan tambal ban ya. Jadi kalau tayar bocor itu bisa ditambal. Tapi kalau dekat Malaysia tambal ban ini tidak ada ya. Jadi kalau tayar bocor dekat Malaysia itu langsung beli baru. Nah ini dia, tayar-tayar bekas pun juga dijual dekat pasar pagi yang ada di Indonesia. Tengok suasananya itu benar-benar sangat ramai. Karena berbagai dari warga kampung-kampung lain juga berkumpul dekat sini. Para penjual lembu, penjual kambing, semuanya bersatu padu berada di satu kawasan pasar pagi
yang ada di kampungnya Bang Toha ini. Nah, sekarang Bang Toha mau memasuki wilayah para penjual hewan ternak, sapi dan lembu. Kalau di pasar pagi Malaysia, Bang Toha belum pernah menjumpai penjual hewan ternak ya, seperti kambing dan lembu. Suasana pasar pagi yang ada dekat kampungnya Bang Toha ini masih tergolong tradisional ya. Jadi masih macam pada zaman dahulu lah. Tapi memang sangat seronok. Dekat sini pun juga ada penjual anyaman bambu. Biasanya anyaman bambu ini dipergunakan untuk membuat kandang lembu ataupun kandang kambing. Nah, lihat sahabat-sahabatku, sudah banyak toh hewan ternak dekat sini yang naik kendaraan motor roda 3 ya. Dan dekat sini juga ada penjual bakso. Memang kalau dekat Indonesia itu makanan yang paling favorit adalah bakso. Nah, ini dia penjual bakso ayam. Masih berada di lokasi luarannya saja terlihat begitu sangat ramai, dan Bang Toha akan mencoba masuk ke dalam pasar hewan ternaknya. Seperti apa suasananya? Padahal di luaran saja sudah seramai ini ya. Pastinya sahabat-sahabatku juga penasaran. Langsung saja ikuti videonya Bang Toha, jangan di skip ya. Karena Bang Toha untuk menuju pasar ini sudah Bang Toha awali pagi sangat ya. Jadi pukul 6 pagi Bang Toha langsung menuju bergegas untuk pergi ke pasar pagi. Sebab kalau tidak pagi-pagi nanti orangnya akan sepi. Dan jam 11 pasar ini sudah mulai sepi. Seperti inilah suasana kondisi pasar pagi yang ada di Indonesia. Semoga sahabatku dari negara tetangga-tetangga juga ikut senang melihat suasana pasar paginya Bang Toha di kampungnya Bang Toha. Maksud saya seperti itu ya, sampai lidahnya Bang Toha terbelit-belit. Nah, di sini kalau kita membeli kambing itu harus tawar-menawar. Jadi kalau kita pandai tawar-menawar, maka akan mendapatkan harga yang begitu sangat murah. Lihat, satu kampung orang berkumpul dekat sini semua ya. Begitu sangat ramai loh. Oke, Bang Toha diam dulu dan Bang Toha akan tunjukkan suasana pasar hewan atau pasar pagi yang ada dekat kampungnya Bang Toha. Kebanyakan yang maniaga kambing dan lembu dekat kampungnya Bang Toha ini rata-rata orang yang sudah berumur. Jarang anak muda yang mau maniaga kambing. Nah, seperti inilah situasi kondisi pasar pagi yang ada dekat kampungnya Bang Toha. Jadi berbagai jualan hewan ternak pun juga ada ya. Nah, yang sebelah sana pasar lembunya. Jadi bisa membeli lembu secara langsung ya. Dan langsung bisa dibawa pulang untuk diternak ataupun untuk dibeli. Kalaupun untuk disembelih juga boleh kok. Nah, seperti ini ya. Jadi sahabatku juga bisa melihat secara langsung. Semoga terhibur dengan vlog kontennya Bang Toha. Tidak perlu jauh-jauh untuk pergi ke Indonesia. Kalaupun mau pergi ke Indonesia, mau jumpa Bang Toha, silakan. Nanti tidurnya di rumahnya Bang Toha. Free. Makan tidur free. Silakan datang. Janji kalau tiket beli sendiri ya. Kalau tiket Bang Toha yang belikan, Bang Toha belum ada rezeki. Tapi kalau sahabat-sahabatku pergi ke Indonesia, pergi ke kampungnya Bang Toha juga persilakan nanti bermalam dekat kampungnya Bang Toha, makan tidur secara percuma, bonus Bang Toha ajak keliling kampung. Nah, sudah selesai sampai di sini. Semoga sahabatku terhibur. Assalamualaikum. Terima kasih buat sahabatku yang telah sudi menonton vlognya Bang Toha. Semoga dipermudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Salam serumpun. Indonesia Malaysia harus tetap rukun. Jangan sampai tidak rukun. Bang, salam serumpun terus nanti dimarah. Dimarah ya gak apa-apa. Yang penting kita tidak ada niatan lain. Assalamualaikum.